Untuk merinci lebih lanjut tentang sikap pemerintah terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila maupun kepastian sikap pemerintah menolak segala bentuk komunisme, telah bergabung dari Yogyakarta Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Malam Fitri, Ya, Prof. Mahfud, bagaimana Anda ataupun pemerintah menyikapi maklumat MUI terkait RUU haluan ideologi Pancasila yang tengah dibahas oleh Panja DPR? Ya, kalau kami memaklumi dalam pengertian, memang draft undang-undang, rancangan undang yang beredar itu mengandung hal-hal yang oleh MUI diprotes. Misalnya tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 20 tahun 66, sementara TAP MPR atau MPRS yang lain dicantumkan sebagai konsideran. Nah, di situ saya atau kami memaklumi. Yang kedua, kita memaklumi juga karena di dalam draft aslinya pasal 7 ayat 2 itu memang menyebut istilah Trisila dan Ekasila. Nah, oleh sebab itu pemerintah sudah membahas dan mendengar itu semua dan berdiskusi ke semua kalangan. Pada akhirnya kita pemerintah di tingkat tim kecil yang saya pimpin itu sudah membuat rumusan yang akan disampaikan kepada Presiden, yaitu untuk mengkritisi tidak adanya TAP MPRS nomor 20 tahun 66 itu. Jalan keluarnya yang kami usulkan, semua TAP MPR atau TAP MPRS yang dijadikan dasar pertimbangan atau konsideran di dalam RUU itu dihapus saja, kemudian diganti dengan satu TAP MPR, yaitu TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang disebut TAP Sapu Jagat dulu waktu dibuat. Nah, TAP nomor 1 tahun 2003 itu memuat di situ bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 masih berlaku sampai sekarang, sampai hari ini. Sama juga dengan TAP tentang politik ekonomi, sama juga dengan TAP MPR tentang hasil jajak pendapat di Timur Timur, itu tetap dinyatakan berlaku sampai sekarang oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, itu jalan tengah yang kita tawarkan. Semua terakomodasi di situ. Nah, soal Trisila dan Ekasila, ya Halia, silakan. Ya, Prof, artinya ketika kemudian RUU haluan ideologi Pancasila ini kan merupakan inisiatif dari DPR, apakah ataupun komitmen pemerintah untuk mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 atau tadi Anda katakan mengenai TAP MPRS 1 nomor 2003 pada saat nanti ini dibawa ke DPR dan dibahas ini akan seperti apa? Ya, pemerintah akan menyertakannya itu di dalam DIP, ya, daftar inventarisasi masalah yang akan disandingkan. Kalau DPR berpendapat seperti itu, kami punya pendapat seperti ini. Kan selalu begitu pembahasan undang-undang, lalu masyarakat punya pendapat apa, gitu kan, nanti masuk di dalam seluruh proses legislasi itu. Karena di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, masyarakat juga harus didengar pendapatnya di dalam pembuatan undang-undang. Tidak cukup pemerintah dan DPR hanya berdua. Ya, Prof, karena ada kemudian yang menilai bahwa pembahasan ini dilakukan nampaknya diam-diam dan di situasi yang tidak tepat ketika kemudian negara ataupun pemerintah sedang menghadapi COVID-19 dan juga mempertanyakan bagaimana sebetulnya aspirasi masyarakat ini diakomodir oleh baik pihak pemerintah ataupun DPR. Bagaimana tanggapannya? Tidak diam-diam, karena keputusan untuk membuat program legislasi nasional itu kan dulu dibuat sebelum ada pandemi, sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi prolegnas itu selalu dibuat akhir tahun pada tahun pertama keterpilihan calon presiden dan DPR baru. Nah, itu sudah disahkan di situ prolegnas itu undang-undang yang dibuat dan masyarakat tahu karena itu dimuat di dalam situs DPR maupun di situs pemerintah di bidang perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian bahwa pembahasannya terjadi di saat COVID, itu hanya kebetulan aja COVID-nya muncul sekarang gitu. Tetapi jadwal itu sudah ditetapkan di akhir tahun 2019 bahwa kita akan membuat ini. Kemudian ada COVID, lalu seakan-akan bersembunyi dari masyarakat. Padahal tidak juga. Nyatanya masyarakat juga sekarang tahu kan draft undang-undangnya. Karena itu tidak disembunyikan dan silakan dibahas. Dan kita juga akan membahas. Pemerintah sendiri, Fitri, baru menerima draft itu dari DPR minggu lalu. Sehingga kita juga baru mendalaminya kemarin pagi, gitu. Kemarin pagi baru mendalami dan menemukan beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan sebagai masukan kepada DPR. Baik, selain topik mengenai pencantuman TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, juga ini bagaimana komitmen dari pemerintah ataupun ada kekhawatiran mengenai draft apakah akan ada pemangkasan Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila atau bagaimana sebetulnya, Prof? Ya, itu tidak bisa disembunyikan ya, masyarakat sudah tahu di dalam draft yang diajukan oleh DPR itu pasal 7 ayat 2 memang menyebut
Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila. Lalu kalau enggak, Trisila itu diperas lagi menjadi satu sila saja menjadi gotong royong. Nah itu dulu memang pernah dikemukakan oleh Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno mengemukakan itu, kemudian pada waktu itu belum disepakati. Jaga Jakarta tanggal 22 Juni itu yang membuat, yang memprakarsai juga Bung Karno. Jangan dipertentangkan Bung Karno itu anti Piagam Jakarta. Enggak, yang memperjuangkan Piagam Jakarta itu Bung Karno. Ketika 22 Juni itu Bung Karno yang mengadakan apa? Bung Karno juga ya tanggal 10 Juli menyatakan saya minta agar Piagam Jakarta ini diterima. Tetapi kemudian Piagam Jakarta dikompromikan lagi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus itu juga Bung Karno. Jadi keseluruhan itu Pancasila itu kalau ditanya kapan dan siapa merupakan satu proses. 1 Juni, 22 Juni, kemudian 18 Agustus yang menjadi pembukaan sekarang itu. Yaitu Pancasila dengan bunyi yang sekarang. Dan itu bagi pemerintah dan bagi kita adalah satu kesatuan makna. Satu tarikan nafas 5 sila itu adalah 5 yang satu. Majmuk tunggal istilahnya dalam ilmu studi ideologi tentang Pancasila. Itu majmuk tunggal. Bukan 1, bukan 3, tapi majmuk tunggal. 5 dalam satu kesatuan, dalam satu tarikan nafas. Jadi kita akan mengusulkan agar tidak ada lagi Trisila, tidak ada lagi Ekasila, karena sudah tercakup di dalam proses sejarah itu filosofinya. Baik, Prof, apakah kemudian nantinya akan ada dialog terbuka dengan semua pihak ataupun dengan tokoh-tokoh bangsa untuk mengenai membahas RUU haluan ideologi Pancasila ini? Karena kemudian pemerintah saja baru menerima draft itu minggu lalu, kemudian mengundang sorotan, bahkan MUI sampai mengeluarkan maklumat seperti itu. Artinya apakah akan ada forum bersama untuk kembali membicarakan, kembali mensosialisasikan apa tujuan dari rancangan undang-undang ini dan apa sebetulnya komitmen dari pemerintah? Semua stakeholders itu memang oleh undang-undang diperintahkan untuk aspiratif. Jadi nanti ketika ini sudah dibahas di DPR, masyarakat bisa datang berbondong-bondong ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan masukannya. DPR sendiri, baik secara kelembagaan maupun sublembaga, misalnya fraksi-fraksi, bisa mengundang orang. Kami, seperti saya misalnya, hari ini ada di Jogja, besok akan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, akan berdialog tentang itu, apa pendapat mereka, dan bagaimana pemerintah menilai tentang perkembangan situasi ini. Jadi mari kita manfaatkan sistem demokrasi ini dan prinsip demokrasi ini dengan cara banyak berdialog sehingga mencapai kebenaran yang disepakati bersama. Ini penting karena kadang-kala kebenaran itu banyak. Kata si A ini yang benar, kata si B ini, si C ini. Nah, nanti ada yang harus disepakati bersama sebagai pedoman bersama. Itulah yang dimaksud ideologi, sebenarnya komitmen untuk menerima satu kebenaran bersama dari berbagai kebenaran. Nah, dalam proses mencari kebenaran bersama yang diterima bersama itulah nanti kita banyak berdialog. Jadi ini masih terbuka. Baik, Prof, draft baru diterima pemerintah. Ya, Prof, draft baru diterima pemerintah minggu lalu. Artinya kapan surat presiden ataupun supres ini akan dikirimkan kepada DPR? Ya nanti kalau kami sih dari tim kecil, tim perumus itu sudah hampir final. Tinggal menyerahkan ke presiden dan presiden tentu kan punya sumber-sumber masukan lain ya. Beliau bisa bertemu dengan Majelis Ulama, bertemu dengan Muhammadiyah, bertemu dengan Pakar dan sebagainya. Sebelum mengirim catatan-catatan dari tim pembuat tim itu ke DPR. Tentu Presiden masih punya banyak pertimbangan. Atau bisa juga secepatnya Presiden mengirimkan itu ke DPR, lalu masyarakat langsung ikut membahasnya bersama DPR. Itu terbuka. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan ke depannya pembahasan mengenai RUU HIP ini. Baik, terima kasih.